Taiwan diguncang gempa 6,1 magnitudo. KBRI London laporkan Bonnie Blue lecehkan merah putih. Taylor Swift donasi miliaran rupiah penghargaan kepada sang ayah. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Gempa bumi bermagnitudo 6,1 mengguncang Taiwan bagian tenggara. Direktorat Jenderal Cuaca Pusat atau CWA mengirimkan peringatan dalam bentuk pesan kepada warga di berbagai wilayah Taiwan, memperingatkan mereka selalu waspada terhadap guncangan kuat. Gempa magnitudo 6,1 mengguncang desa Bainan, Kabupaten Taitung di Taiwan Timur pada Rabu sore 24 Desember 2025, waktu setempat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cuaca Pusat atau CWA, pusat gempa berada di 10,1 km arah utara dari Balai Kabupaten Taitung dengan kedalaman 11,9 km. Guncangan gempa dilaporkan terasa hingga ke ibu kota Taipei. Intensitas gempa tertinggi tercatat di sejumlah wilayah di Kabupaten Taitung dengan intensitas 5 dari skala 7 tingkat di Taiwan. Pada skala ini, CWA memprediksi sebagian besar orang merasa ketakutan dan panik. Dinding bisa retak hingga perabotan berat terguling. CWA mengirimkan peringatan dalam bentuk pesan kepada warga di berbagai wilayah Taiwan, memperingatkan mereka selalu waspada terhadap guncangan kuat dan segera berlindung dengan menunduk, berlindung, dan tetap diam. Informasi selanjutnya, ledakan terjadi di Moskwa, Rusia, menewaskan 3 orang, termasuk 2 anggota kepolisian. Komite Investigasi Rusia menyebutkan 2 polisi lalu lintas melihat seorang mencurigakan di dekat sebuah mobil polisi. Ledakan terjadi di Moskwa, Rusia, menewaskan 3 orang termasuk 2 anggota kepolisian pada Rabu 24 Desember 2025. Dikutip dari BBC, insiden maut ini terjadi di Jalan Yaletskaya. Komite Investigasi Rusia menyebutkan 2 polisi lalu lintas awalnya melihat seorang mencurigakan di dekat sebuah mobil polisi. Saat upaya penahanan, sebuah alat peledak meledak, membuat kedua polisi mengalami luka fatal dan meregang nyawa. Akibat dari ledakan ini juga menewaskan 1 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Juru bicara Komite Investigasi Rusia Svetlana Petrenko mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus ledakan ini. Pemirsa, KBRI London melaporkan bintang film dewasa Bonnie Blue usai melecehkan merah putih. Sebelumnya Bonnie Blue dideportasi dan dilarang masuk ke Indonesia selama 10 tahun ke depan lantaran pelanggaran keimigrasian. Bintang film dewasa asal Inggris Bonnie Blue menuai kecaman luas usai mengunggah sebuah konten video menghina Indonesia. Ia melecehkan bendera Indonesia di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di London. I'm just here to pay my £8.50 fine. Aksi Bonnie merupakan balasan kekesalan Bonnie usai dideportasi dari Indonesia dan dilarang masuk kembali ke Indonesia selama 10 tahun ke depan. Tindakan Bonnie dinilai sebagai penghinaan terhadap simbol nasional Indonesia dan melampaui batas. Perempuan dikenal dengan nama Tia Blinger berjalan dengan bendera Indonesia yang disematkan di bagian belakang roknya hingga menyeret di tanah yang dilakukan di depan gedung kedutaan. Aksi ini sengaja dilakukan di pertengahan Desember 2025. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI London melayangkan protes dan menyampaikan kecaman tegas menanggapi video tersebut. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih dengan tidak hormat.
Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, Pihak KBRI mengambil langkah melayangkan pengaduan kepada otoritas Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan berlaku di Inggris. Sebelumnya, selain dideportasi dan dilarang masuk ke Indonesia selama 10 tahun, Boni pernah dijatuhi denda sebesar Rp200.000 oleh Pengadilan Negeri Denpasar terkait pelanggaran lalu lintas pada awal Desember 2025. Selain itu, aksi Boni memicu kemarahan publik di Indonesia usai melontarkan pernyataan eksplisit mengenai aktivitasnya selama berada di Bali. Reaksi keras masyarakat kala itu berujung deportasi dan pelanggaran masuk jangka panjang ke Indonesia. I'm just here to pay my £8.50 fine. Ya, Rusia semakin gencar melakukan serangan udara ke wilayah Ukraina. Hal ini membuat Ukraina menarik pasukan. Serangan sengit ini menewaskan 3 warga sipil dan memutus aliran listrik di tengah suhu ekstrim. Serangan Rusia ke wilayah Ukraina semakin menggila pada Selasa 23 Desember 2025. Akibatnya Ukraina menarik pasukan dari Siversk, sebuah kota di wilayah Donetsk. Serangan sengit ini menewaskan 3 warga sipil dan memutus aliran listrik di tengah suhu ekstrim. Rusia mengklaim merebut Siversk 2 pekan lalu, 2 hari usai pembicaraan penyelesaian konflik di mediasi Amerika Serikat di Miami. Dilaporkan AFP, pada Rabu 24 Desember 2025, tentara Ukraina menerangkan penarikan pasukan demi melindungi nyawa tentara dan kemampuan tempur. Meski begitu, pertempuran masih berlangsung di pinggiran kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan menjelang Natal menunjukkan Kremlin tidak berniat mengakhiri invasi. Di kubu Rusia, seorang tewas dan 3 lain terluka, termasuk seorang remaja laki-laki. Usai serangan pesawat tak berawak Ukraina menghantam wilayah perbatasan Belgorod. Militer Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone, jarak jauh, dan rudal hypersonic ke lokasi militer dan energi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Shui Kosi Bridge merupakan jalan tol di Guiyang, Provinsi Guizhou, Cina, dibangun melintasi atap rumah warga tanpa meratakan permukiman. Infrastruktur ini dinilai sebagai solusi pembangunan di tengah keterbatasan ruang kota. Di kota Guiyang, Provinsi Guizhou, China, terdapat sebuah jalan tol bernama Suikoisi Bridge. Jalan ini melintas di atas 10 bangunan hunian warga. Alih-alih menggusur pemukiman warga, para insinyur memilih membangun jalan di atas hunian penduduk. Warga bisa menempati hunian, kendaraan melaju di atas rumah mereka. Cara inilah yang dinilai sebagai solusi di tengah keterbatasan ruang kota. Struktur jalan tol dirancang dengan perhitungan teknik presisi. Tujuannya bisa menahan beban lalu lintas, meredam getaran, serta menjaga keselamatan dan kekuatan bangunan di bawahnya. Meski terlihat tak biasa, Suikoisi Bridge menjadi contoh bagaimana rekayasa modern mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perkotaan semakin padat. Infrastruktur ini menunjukkan solusi kreatif di tengah keterbatasan ruang kota. Kabar berikutnya dari Kandovan, yaitu permukiman warga yang berada di Iran. Di sini rumah-rumah diukir berbahan batu vulkanik. Rumah batu dihuni warga selama ratusan tahun dan masih digunakan hingga kini. Di desa Kondavan, Iran, terdapat permukiman berupa rumah gua. Rumah dipahat berbahan batu vulkanik. Permukiman ini diperkirakan sudah ada dan dihuni selama lebih dari 700 tahun.
Rumah-rumah batu ini dibangun bukan sekedar untuk keindahan, struktur batu berfungsi sebagai insulasi alami, melindungi warga dari suhu dingin ekstrim di musim dingin. Bagian dalam rumah dirancang bertingkat, lengkap dengan ruangan dan jendela juga dipahat dari batu keras. Desain sederhana namun fungsional, menjadikan rumah tetap nyaman tanpa teknologi modern. Hingga kini, rumah gua di Kandovan masih ditempati warga setempat. Permukiman ini menjadi bukti kearifan lokal dan rekayasa tradisional yang mampu bertahan lintas zaman. Ya, kita kembali dengan informasi dari Cina. Ada jembatan Fenglai Daxi namanya yang terletak di Chongqing, Cina, menorehkan rekor dunia sebagai jembatan gerbang baja terpanjang di dunia. Struktur raksasa jembatan ini menarik perhatian publik usai proses penyatuan lengkung baja dilakukan dengan tingkat akurasi hingga milimeter. Jembatan Fenglai Daxi di Chongqing memecahkan rekor dunia dengan bentang lengkung baja 580 meter dan total panjang 1136,7 meter. Jembatan ini berdiri sekitar 310 meter di atas sungai, menjadikannya sebagai salah satu infrastruktur paling menantang yang pernah dibangun. Penyatuan struktur raksasa jembatan dengan presisi, di setiap bagian lengkung disesuaikan dengan ketelitian tingkat milimeter. Hal ini menjadikan Fenglai Daxi sebagai jembatan gerbang baja pertama di dunia yang dibangun dengan akurasi sesederhana itu. Penyelesaian tahap krusial ini menandai pencapaian besar bidang teknik sipil dan konstruksi modern di China, sekaligus membuktikan kemajuan teknologi infrastruktur terus berkembang. Kehadiran jembatan ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses transportasi antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol kemampuan rekayasa struktur skala megastruktur di tingkat global. Pemirsa, menjelang perayaan Natal 2025, musisi global Taylor Swift mendonasikan penghasilannya senilai 16 miliar rupiah kepada Asosiasi Jantung. Alasannya sungguh mengharukan. Taylor Swift memberikan penghormatan kepada sang ayah Scott Swift pada awal tahun ini menjalani operasi bypass jantung ganda. Kini masih menjalani proses pemulihan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Arab Saudi dikenal sebagai pusat sejarah Islam dengan dua kota suci, Makkah dan Madinah, kini menjalani transformasi besar melalui Rencana Nasional Saudi Vision 2030. Di antaranya pengembangan mega proyek masa depan seperti The Line di kawasan Neom, Maraya Concert Hall di Alula, dan Qiddiya City sebagai pusat hiburan dan olahraga baru. Selamat datang di Saudi Arabia. Saudi Arabia menempati posisi khas sebagai negara menampung dua kota suci umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, pusat ibadah haji, umroh, dan sejarah Islam. Pemerintah menegaskan bahwa identitas negara ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam dan moderasi, dan bahwa pembangunan modern dilakukan sambil tetap menjaga akar tersebut. Rencana Vision 2030 sudah diluncurkan untuk mendiversifikasi perekonomian Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan meningkatkan sektor teknologi, pariwisata, budaya, serta hiburan. The Line adalah proyek kota linier futuristik dalam kawasan Neom di barat laut Arab Saudi. Dirancang tanpa mobil pribadi, tanpa jalan raya konvensional, dan tanpa emisi karbon dari transportasi. Kawasan ini dirancang dengan tujuan untuk menjaga sekitar 95% dari lahan sebagai alam terbuka. The Line akan menggunakan sistem kereta cepat internal. Seluruh transportasi akan menggunakan energi listrik terbarukan dan sistem infrastruktur canggih seperti smart grid, AI, manajemen air dan limbah yang akan mendukung kehidupan sehari-hari.
Proyek ini dimaksudkan menjadi model global untuk kota masa depan, menggabungkan manusia, alam, dan teknologi. Sebagai bagian dari strategi Vision 2030, The Line berfungsi sebagai pendorong investasi global, teknologi, dan pengembangan ekonomi baru di Arab Saudi. Maraya Concert Hall terletak di Lembah Asar Al-Ula, sebuah wilayah yang kaya akan situs arkeologi dan lanskap batu kuno. Bangunan ini dirancang sebagai salah satu ikon budaya masa kini dalam konteks sejarah dan alam Al-Ula. Bangunan ini menampilkan 9.740 meter kubik kaca cermin pada fasadnya, sehingga menjadikannya bangunan bercerminan terbesar di dunia. Maraya berfungsi sebagai gedung pertunjukan multiguna, seperti konser, konferensi, pameran, dan acara budaya internasional. Bangunan ini memberikan pengalaman di mana lanskap alam menjadi bagian panggung dan refleksi cermin memperluas ruang visual dan menghadirkan panggung alam. Qiddiya City adalah proyek giga, yaitu hiburan yang dikembangkan oleh Qiddiya Investment Company di bawah dana publik Arab Saudi. Berjarak sekitar 40 km dari pusat Riyadh. Proyek ini menggunakan filosofi Power of Play yang menciptakan kota hiburan, olahraga, budaya, dan residensial dalam satu kawasan terpadu. Di dalam Qiddiya terdapat taman tema bertaraf internasional dan taman air Aqua Arabia dengan 22 wahana di 8 zona tematik. Selain hiburan, akan terdapat distrik gaming and esport, fasilitas olahraga, seni dan budaya, serta kawasan residensial yang mendukung kehidupan warga dan pengunjung. Qiddiya bukan hanya destinasi wisata. Proyek ini diharapkan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional melalui diversifikasi sejalan dengan Vision 2030. Transformasi yang dilakukan Arab Saudi melalui proyek-proyek ini menunjukkan sinergi antara warisan spiritual, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi teknologi. Dari The Line sebagai model kota masa depan, Maraya sebagai ikon budaya, hingga Qiddiya sebagai pusat hiburan global, semuanya menunjukkan bagaimana negara ini melangkah ke masa depan tanpa melepaskan akar sejarahnya. Kini, Arab Saudi tengah menampilkan wajah barunya sebagai negara yang menghormati sejarah Islam, sekaligus membangun masa depan yang berbasis teknologi tinggi. Ya pemirsa, langkah persediaan siput segar di Amerika membuat seorang chef banting setir menjadi peternak siput organik. Peconic Escargot di Long Island, New York merupakan peternakan siput mengantongi sertifikasi Departemen Pertanian Amerika Serikat dan menjadi pemasok berbagai restoran ternama di berbagai penjuru negara tersebut. The snail farming came about just a realization that there was a gap in the market. I was a chef full-time back in 2013 and wanted to put snails on my menu. And at the time I was taking a lot of care to source my ingredients locally and ethically and responsibly and make sure they were, the best that they could possibly be. And I wanted to do a snail dish, an escargot dish. And so I started looking to see if I could find some snails for this dish, and all I could find were canned or frozen snails. The dish we're preparing today is peconic snails. We're making it with a garlic cream, parsley puree, parsley oil, pea shoots, and snail caviar. Just like that they're local and fresh. I mean, our only really option is the canned, industrially produced French import snail. It's the same as it is everywhere. We are the only USDA certified snail farm in the country. We got our approval from them in 2015, and we work closely with them on all the things that keep the local agriculture safe, because they are an invasive pest that could do a lot of damage to, the surrounding agriculture. Once
we had the snails, it was a whole new process of figuring out how to raise them inside of a greenhouse. The flavor of the snails is affected depending on what you feed them, and for that reason we're very careful with what we're finishing them on because we know it's going to become a prominent flavor profile in the finished product. So we're literally kind of the last 2 weeks of their life seasoning them from the inside out, but more often than not it's herbs that would be more palatable to a human interest. So things like basil, parsley, tarragon, mint. Getting people to try snails for the first time is a big part of our business because we are living in America and it's not something that people have been eating here for years and years like they have in other countries. So and the eggs themselves are just 50-50 butter, cream, and 2 farm eggs. The sauce itself is just very simple, so we do a simply seasoned 7 to 8 escargots out of shell with a little bit of salt and pepper. Just throw them right in the pan with a little bit of garlic, parsley, and butter. This dish is pretty popular. We pretty much get almost every table gets one. I have made the switch from full-time chef to full-time farmer. I still do some cooking at our pop-up, Paw Paw, but most of my time is spent with the snails, and it has been very relaxing. The kitchen is a stressful, hot, chaotic place, and so to kind of go from that to a very quiet greenhouse in the country with just me and the snails that aren't making any noises, it's been wonderful. What I love about snail farming, I think, is seeing the entire process. Being full-time chef, I was only kind of catching the product at its end stage, and I was, preparing it and sending it out to be eaten. With this, you're literally seeing life, and then you're creating a product, really quality, something you can, that I'm proud of, and then kind of passing it off along to the chef. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.